Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dera Pipah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4B. Di sini saya akan mereview dua buah buku yang berjudul The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran untuk memenuhi tugas kajian dari Al-Quran. Di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Unifikasi Bacaan Al-Quran, Asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran atau variae lections adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan di titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan variae lectiones semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran, karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva. Maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengan ditinggalkannya. Dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam. Tetapi menurut sudut pandang tradisional, variae lections terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur bersumber dari Nabi sendiri. Gagasan ini dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf, sab'atu ahruf. Yang terkenal dari berbagai hadis ini antara lain adalah riwayat dari Umar ibnu Khattab dan Hisham ibnu Hakim. Sedangkan di dalam buku The History of the Quranic Text, penyebab munculnya ragam bacaan. Salah satu gerbang masuknya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Menurut perkiraan saya, terdapat lebih dari 250.000 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip secara lengkap maupun sebagian sejak abad pertama Hijrah hingga hari ini. Kesalahan-kesalahan telah diklasifikasikan dalam lingkungan akademik pada dua kelompok disengaja maupun tidak, dan dalam koleksi manuskrip yang banyak ini sudah pasti dalam sekejap mata. Para penulis boleh melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ilmuwan yang membahas subjek itu tahu dan paham betul bagaimana susahnya kesalahan konsentrasi sesaat dapat membahayakan. Sebagaimana dibicarakan secara gamblang dalam beberapa karya tulis berikut ini. Ends with when the text of the Old Testament edisi kedua yang telah direvisi dan diperluas, William B. Edman Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1995. Yang kedua, Bart de Eijkman, The Orthodox Corruption of Scripture of Ford Unip Press tahun 1993. Dan yang ketiga, Bruce M. Misger, The Text of the New Testament edisi ketiga, Oxford University 1992. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.